الكريم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jamaah Allah, alhamdulillah syukurlah ala ni'matillah, bersyukur atas semua nikmat Allah yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan juga keistiqamahan dalam beramal saleh. Dan alhamdulillah di malam hari ini kita hadir kembali dalam hadis ilmu keluarga Mari di Indonesia yang mudah-mudahan dengan wasilah hadis ilmu inilah kita makin meningkat iman kita dan ketakwaan kita. Tentu kita bersyukur selalu dibimbing oleh guru kita Datuk Laut Kiai Jayadi SRMA yang sudah beberapa kali mengisi kajian di malam hari. Rutin setiap Rabu malam kita ada bersama oleh beliau untuk sama-sama belajar agama karena ini menjadi kewajiban bagi kita semua. Salat ring salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah Allah, alhamdulillah di malam hari ini tema yang sangat aktual ya, karena di penghujung Dzulqa'dah insya Allah kita sebentar lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Tentunya kita sudah paham ada satu ibadah agung yang harus kita persiapkan, tinggal beberapa hari lagi, tidak sampai sudah hampir 3 pekanan lagi insya Allah ya. Kita pada tanggal 27 sekitar itu kita akan melaksanakan ibadah kurban, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah untuk beribadah kurban, dan ini salah satu jejak dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dan jejaknya sudah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat kita. Dan alhamdulillah kita sudah mengisi pemahaman kita tentang bagaimana kurban, dan alhamdulillah akan ditambah lagi tentang pemahaman ini oleh guru kita Ustaz Kiai Jayadi tentang bagaimana sejarah kurban ya, dan juga bagaimana tata cara ibadah kurban ini yang mengingatkan kembali tentang betapa pentingnya kita melaksanakan ibadah yang agung ini, karena tidak ada ibadah yang agung di dalam Zulhijjah, salah satunya adalah ibadah kurban. Transformasi karakter pejuang melalui ibadah kurban yang paripurna inilah yang insya Allah tema sangat luar biasa untuk menumbuhkan mentalitas kita sebagai seorang pejuang, sebagaimana Ibrahim alaihissalam melakukan jejak teladannya ya. Dan alhamdulillah, dan kita doakan juga saudara-saudara kita kaum muslimin yang sekarang sedang persiapan untuk melaksanakan ibadah haji, juga salah satu dari jejak syariat yang ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Baik, alhamdulillah. Saat jadi, bagaimana kabarnya malam ini, Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita akan mengulas ya tema tentang ibadah kurban ini, mungkin dari tentang sejarahnya, kemudian bagaimana pelaksanaannya ya. Jadi mengingatkan kembali hingga mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk kembali berkurban ya. Jadi memang ini ibadah paling agung yang ada di Zulhijjah ini, kecuali yang mungkin pergi haji. Nah, kita yang sedang tidak pergi haji ini ada satu ibadah kurban, ada ibadah agung, yaitu adalah ibadah kurban. Baik, Ustaz, tafadhol mashkura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Pangkormar beserta Ibu yang kami hormati, Bapak KS beserta Ibu, dan juga para PJU Kormar yang kami hormati, para jamaah setia pengajian online keluarga marinir. Mudah-mudahan kita diberikan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam melaksanakan atau mengerjakan kebaikan. Alhamdulillah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala
Karena nikmat sehat itu begitu sangat penting sekali. Dan sakit itu eh, mendadak juga bisa, tidak direncanakan. Salah satu contohnya minggu kemarin kami off untuk tidak melaksanakan pengajian karena mohon maaf istri saya tiba-tiba paginya sakit gitu loh. Sehingga harus periksa ke dokter. Ya, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan sudah beraktivitas kembali. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti disampaikan oleh Ustadz Khalis bahwa insya Allah beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kita berada sekarang di bulan Dzulqa'dah, ya, akhir di bulan Dzulqa'dah. Di mana bulan Dzulqa'dah itu mempunyai keistimewaan ada dua, ya, yaitu sebagai bulan-bulan haram dan juga sebagai bulan haji, ya. Di bulan Zulhijjah itu sebagai bulan haram dan juga sebagai bulan haji. Al-Hajj Asyurun Ma'lumat, bahwa haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan, yakni bulan Muharram, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan bulan Zulhijjah. Dan Allah menciptakan 12 bulan dalam setahun itu, dalam penciptaan langit dan bumi, ada 4 bulan haram. 3 berurutan, yang satunya terpencil atau mencal. Urutan adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sedangkan yang terpencil atau sendirian, yaitu antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sa'ban, yakni bulan Rajab. Keistimewaannya sangat banyak sekali. Yang pertama, bulan-bulan haram itu adalah bulan-bulan di mana kita dilarang menyakiti diri sendiri, ya. Karena apa? Karena satu kita melaksanakan satu pelanggaran, satu dosa, satu maksiat, akan dicatat dosanya jadi 10 kali lipat. Itu ketika kita melaksanakan maksiat di bulan haram. Dan juga bulan Dzulqa'dah itu merupakan bulan-bulan haji. Jadi barang siapa yang sudah berkemampuan, sudah sampai mikot, batas dilaksanakan pelaksanaan ibadah haji, maka silakan boleh ihram pada bulan Dzulqa'dah. Tetapi nanti harus tahan itunya, tahan ikhramnya gitu sampai dengan nanti tahalul awal, ya. Baik jamaah yang dirahmati Subhanahu wa taala, kurban merupakan salah satu ibadah yang kalau kita tarik sebentar bahwa merupakan dari sejarah, ya, peristiwa terjadi, kejadian yang diambil contoh hikmahnya, ya. Jadi kurban itu tidak hanya pada zaman Nabi Muhammad atau zaman Nabi Ibrahim saja. Ibadah kurban itu sama dengan ibadah haji, yakni dilaksanakan oleh Nabi yang pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan Nabi Ibrahim, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan haji. Nah, awal-awal kurban itu, ya, itu dilaksanakan oleh anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Di mana ketika Nabi Adam alaihissalam turun ke bumi, lalu mendapatkan keturunan empat, ya, empat, namanya Qabil dengan Labuda, Habil dengan Ikrimah, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam, wahai Adam, nikahkanlah secara silang. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Adam untuk menikahkan putra-putrinya itu dengan silang. Habil dengan pasangannya Qabil, Qabil dengan pasangannya Habil. Tetapi Qabil ini kakaknya tidak terima, saya nggak mau. Kenapa? Karena Labuda itu tidak cantik. Tidak cantik. Yang cantik Ikrimah gitu. Nah, pasangannya
pasangannya dia itu Qabil itu cantik, sementara pasangannya Habil tidak begitu cantik. Makanya Qabil menolak. Tidak boleh begitu dong. Harus saya dengan pasangan saya, maksudnya satu kembaran dengan saya, bukan saya kembaran dengan adik saya, bukan. Nah, gitulah. Seperti itulah. Qabil tidak mau dijodohkan dengan adiknya gitu, pasangannya daripada Habil. Maka dengan demikian susah dipersakan, maka Allah memberikan perintah kepada Adam, wahai Adam, anak-anakmu itu coba disuruh berkurban. Nah, jadi awal mulanya disuruh berkurban. Nanti barang siapa yang berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang akan menikahi si Ikrimah gitu, yang cantik itu. Singkat cerita, Qabil itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah tanaman. Ya, Qabil itu tanaman. Ya, di ladang, berladang lah. Nah, sedangkan Habil itu diberikan Allah pekerjaannya adalah beternak kambing. Nah, ketika panen, si Qabil ini memberikan kurbannya itu sisa-sisa panen itu. Jadi misalnya gandumnya yang bagus-bagus itu dia tidak mau tidak mau dikurbankan. Yang dikurbankan itu sisa-sisa daripada gandum itu atau sayur-sayuran itu. Jadi yang sudah busuk-busuk itu dikurbankan. Nah, sementara si Habil ini malah memilih kambing-kambing yang gemuk-gemuk, yang bagus-bagus untuk dikurbankan. Maka setelah diletakkan di satu padang, lalu barang siapa yang kurbannya itu dimakan api, maka itulah kurban yang diterima. Akhirnya api itu memakan daripada kambingnya Habil, maka kurban Habil lah yang diterima. Nah, ini sejarah pertama pengkurbanan, bahwa Qabil memberikan kurban dengan barang-barang bekas, sementara Habil memberikan kurban dengan barang-barang yang baru, yang bagus. Nah, kadang-kala kita itu mohon maaf ya. Kalau mau ngasih tetangga itu sisa makannya nggak dimakan gitu loh, baru dikasihkan ke tetangga. Sementara yang masih bagus-bagus itu disimpan gitu loh. Ya, kadang-kala ya memang manusia lah, memang seperti itu. Yang bagus-bagusnya nggak mau dikasihkan, malah yang jelek-jeleknya malah sisanya yang dikasihkan ke orang lain. Nah, tidak seperti itu sebenarnya kalau kita mau sedekah itu yang bagus. Ya, ini Siti Fatimah itu Siti Fatimah itu ketika akan bersedekah, misalnya bersedekah uang, beliau itu dicuci dulu uangnya itu, dibersihkan dari kotoran itu sampai mengkilat, lalu dikasih minyak wangi. Itu kalau mau sedekah itu loh. Lalu ditanya, wahai Fatimah, kenapa sih kalau mau sedekah itu dibersihkan dulu uangnya, terus apa dikasih minyak wangi? Jawab Siti Fatimah, jawabnya adalah sebelum uang ini diterima oleh si penerima, itu akan diterima dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa mau menyerahkan kepada Allah barang yang jelek? Nah, gitu ya. Jadi istilahnya hakikatnya seperti itu. Jadi sebelum uang sedekah kita diterima oleh si penerima, maka sudah diterima terlebih dahulu oleh Allah. Maka carikanlah yang bagus gitu loh. Ya kita kan kalau masih sedekah cari yang lecek dulu. Yang lecek atau yang bagus? Pasti yang lecek ya. Tidak seperti itu ya. Ini sejarah kurban dari pihak yang pertama, yaitu dari anak-anak Adam alaihissalam. Berikut di mana dijelaskan dalam Al-Qur'an, wajru alaihim naba'ni Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacakanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka berita tentang dua putra Adam dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban, kemudian diterima dari salah satunya Habil dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Lalu Qabil berkata, qala inna yataqabbalullah minal muttaqin. Nah, Qabil berkata, kenapa sungguh aku tidak
Kenapa saya tidak diterima korban saya? Maka sungguh saya akan membunuhmu, itu membunuh Habil. Jadi itulah niat membunuh seseorang itu diawali dari Qabil. Karena apa? Karena merasa iri, dengki karena keberkahan daripada Habil. Lalu Habil menjawab berkata juga, qala innama yutaqabbalullahu minal muttaqin. Dia Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Ini sejarah yang pertama, ya. Yang kedua, sudah kami jelaskan ketika pertemuan kemarin tentang sejarah daripada Nabi Ibrahim, bahwa kurban itu merupakan sesuatu yang dicintai. Jadi hal-hal yang dicintai oleh kita itu kalau Allah minta untuk dikurbankan, maka kita harus kurbankan. Itulah yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak yang selama ini dirindu-rindukan, dinanti-nantikan kelahirannya sebagai penerus perjuangannya, tiba-tiba, ya, tiba-tiba disuruh dikurbankan, masya Allah. Tapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tetap melaksanakan kurban tersebut walaupun nanti ada keraguan-keraguan. Makanya ada hari tasyrik, ada hari Arafah, dan hari Nahar itu. Hari tasyrik itu keraguan Nabi Ibrahim. Bener enggak ya mimpinya ya? Bener enggak gitu loh. Nah, ternyata setelah dipikir akhirnya benar bahwa itu maka dinamakan hari tasyrik, hari keraguan-keraguan. Bener enggak mimpi itu? Ya. Jamaah yang Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya dari kisah Nabi Ibrahim sudah dijelaskan minggu kemarin bahwa Nabi Ibrahim mengorbankan putranya itu tidak lain karena lillahi ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah kita setelah itu ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada masa Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah kurban semakin ditegaskan sebagai bentuk kepedulian sosial, ya, dan penguatan ukhuwah umat. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya berkurban untuk dirinya sendiri. Jadi ketika beliau itu apa istilahnya selesai sholat Idul Adha, selesai khutbah, beliau turun dari mimbarnya lalu didatangkan seekor kibas. Rasulullah SAW menyembelihnya dengan tangannya sendiri sambil bersabda membaca Bismillahi wallahu akbar Allahumma hadha anni wa amman lam yudahi min ummati. Nah, jadi sebelum di apa goloknya itu di leher itu disembelihkan, Nabi Muhammad berdoa mengucapkan Bismillahi Allahu akbar Allahumma hada anni wa amman lam yudahi min ummati. Ya, bahwa dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah ini dariku dan dari umatku yang belum berkurban. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa betapa besar kepedulian sosial dari Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau itu tidak tidak memikirkan diri sendiri. Pokoknya yang ada dalam pikiran Nabi Muhammad itu adalah umati dan umati. Jangankan masih hidup, mau meninggal dunia saja, beliau selalu bilang umati. Ketika beliau nyawanya akan diambil oleh malaikat Israel, apa yang dipikirkan? Ternyata umatnya. Ya, wahai Jibril, sebelum nyawaku diambil oleh Israel, coba ada kabar apa dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu Jibril mengatakan bahwa wahai baginda Nabi, ruhmu itu sudah disambut, jadi bidadari-bidadari di surga sudah berbaris akan menyambut ruhmu. Bayangkan. Apakah Nabi Muhammad itu bergeming gembira? Tidak. Nabi Muhammad tidak bergeming, tidak bahagia. Walaupun diberikan kabar gembira akan masuk surga dan akan disambut ruhnya oleh para bidadari-bidadari di surga. Lalu apalagi ya Jibril berita yang paling bagus, yang baik?
Nah, lalu Jibril berkata, wahai baginda Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bahwa surga tidak akan menerima seseorang sebelum umatmu yang terlebih dahulu memasukinya. Wah. Jadi surga itu nanti ketika hari kiamat itu umatnya Nabi Muhammad dulu yang akan masuk surga. Sementara yang lainnya nanti belakangan. Nah, mendengar kabar begini, Rasulullah bergembira, Alhamdulillah, ternyata umatku duluan masuk surga. Lalu umati. Jadi kurbannya baginda Nabi itu zaman Nabi Muhammad itu adalah dalam bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat sekitarnya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala berikutnya adalah inti daripada nilai-nilai ya, nilai-nilai di era Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad SAW itu yang pertama, Nabi Adam itu fokus kepada kualitas atau niat ya. Jadi profesionalisme memberikan pengabdian terbaik bukan asal-asalan. Jadi pada kalau ke zaman Nabi Adam itu kepada niat. Habil itu berniat berkurban sehingga dia memberikan kurban yang terbaik, dombanya yang bagus, ya, yang sehat dan lain sebagainya. Nah, untuk zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ada bentuk penyerahan diri, ya, penyerahan diri bahwa dia rela berkorban apa saja sampai dengan nyawanya pun dikorbankan, ya. Ya, sementara Nabi Muhammad SAW nilai daripada kurban itu adalah kemanusiaan, ya, kemanunggalan antara pemimpin dan juga rakyatnya. Nah, demikian yang disampaikan, mudah-mudahan dengan mengambil sejarah daripada perjuangan nabi-nabi terdahulu menjadi inspirasi kita menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti pelajaran yang baik dari pengalaman sejarah. Ada satu lagi, mohon maaf sebelum ditutup, bahwa dari Indonesia ini ada namanya karakter, ya, karakter daripada masyarakat Indonesia itu kebudayaan lokalnya itu yang pertama itu gotong royong, ya, gotong royong. Kenapa di Arab Saudi itu tidak ada kepanitiaan, Ustaz? Kenapa tidak ada kepanitiaan kurban di Arab Saudi itu? Saya belum pernah mendengar tuh di Arab Saudi di masjid-masjid ada kepanitiaan kurban gitu. Tidak ada kan? Ada nggak Ustaz? Belum pernah dengar ya? Belum pernah dengar. Hanya di Indonesia coba. Ada panitia kurban itu di Indonesia. Nah, ini kenapa? Ini dengan kearifan lokal budaya kita. Bahwa budaya masyarakat Indonesia itu adalah gotong royong. Ya. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan, ya. Saling tolong menolong dalam kebaikan sehingga dibentuklah panitia. Dan kearifan lokal Indonesia itu adalah saling tolong menolong, ya. Dari zaman dahulu itu ketika ada tetangganya punya hajatan, punya itu pasti akan beramai-ramai untuk gotong royong. Dan ini diterapkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, ya, ulama-ulama Nusantara, sehingga dibentuklah panitia kurban. Dalam panitia kurban itu ada yang menyembeli, ada yang menerima, ada yang angon, apa itu memelihara kambing, memelihara sapi, semua bekerja sama itu mendukung pelaksanaan kurban, semua terlibat, ya. Yang punya keahlian menyembeli yang menyembeli, yang punya kalian doa ya doa, yang punya kalian cari rumput ya cari rumput gitu loh, yang kalian punya catak-catak itu yang ada di situ. Nah, sehingga dibentuklah panitia kurban itu supaya kita tetap dalam keadaan gotong royong dan bersatu gitu, ya. Ini kearifan lokal daripada tradisi masyarakat Indonesia. Berikutnya adalah satu tradisi yang paling yang perlu kita contoh adalah tradisinya Sunan Kudus, ya. Sunan Kudus itu pernah menyampaikan kepada umatnya, kepada pengikutnya bahwa
ketika bulan Zulhijjah, wahai umatku, wahai pengikutku, jenengan tidak boleh berkurban dengan sapi. Oh, bayangkan, mengharamkan, melarang berkurban dengan sapi. Itu Sunan Kudus loh. Kenapa wahai Sunan, kok kita tidak boleh berkurban dengan sapi? Karena pada waktu itu saudara-saudara kita masih banyak yang beragama Hindu. Dan sapi merupakan hewan yang sangat diistimewakan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Maka tidak boleh menyakiti hatinya. Sehingga biarlah sapi itu mati dengan sendirinya. Ya, mati dengan sendirinya. Nah, kita berkurban dengan kerbau. Nah, inilah satu bentuk toleransi yang sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Sampai berkurban juga perlu tidak boleh menyakiti juga penganut agama lain. Demikian Ustadz Khalis yang disampaikan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah, jazakallah khairan. Jadi sudah mengulas ya sedikit tentang sejarah kurban dan ini mengingatkan kita tentang bagaimana kurban itu adalah harus yang terbaik ya, sebagaimana yang dilakukan Habil dan juga apa yang sudah dilakukan oleh eh, para salafus soleh juga. Mereka melakukan ibadah kurban menjadi ibadah teragung. Di sekitar mungkin 2 pekan lagi kita akan merayakan Idul Kurban. Jadi masih ada waktu, siapkan untuk diri kita mungkin hartanya untuk membeli hewan kurban terbaik gitu ya. Baik, Ya, jadinya masih ada waktu, silakan jemaah keluarga Marinda Indonesia untuk mungkin bertanya, ingin sharing juga tentang persiapan ibadah kurban. Nah, ini karena ada banyak hal mungkin dalam hal-hal pikir nih saja yang menjadi pertanyaan. Misalkan masih saja ada yang bertanya tentang soal arisan kurban, kemudian ada yang bertanya tentang bagi beberapa sekolah itu sampai siswanya di apa urunan gitu saja, iya, masing-masing store uang untuk berkurban. Nah ini tentu kan harus dijelaskan secara hukum ya, apakah ini sebuah kategori apa sedekah saja atau itu adalah kurban. Nah, ini juga untuk menjadi sebuah pengetahuan untuk kita semua nih Sat. Mungkin sedikit-sedikit mengulas tentang itu Sat, sambil menunggu jamaah yang ingin bertanya atau mungkin sharing. oke. Terima kasih Ustadz Khalis atas pertanyaannya. Baik, yang kita awali dengan itu dulu. Eh, Dalil atau dasarnya kita berkurban. Ya. Dalam surat Al-Kautsar dijelaskan inna a'toina kal kautsar fasolli lirabbika wanhar. Inna a'toina kal kautsar. Jadi Allah itu memberikan nikmat yang banyak kepada manusia. Al-Kautsar. Al-Kautsar itu banyak pengertiannya. Ya. Al-Kautsar itu nikmat yang banyak, bisa diartikan seperti itu. Syafaat kubro bisa seperti itu diartikannya, juga sebagai telaga. Al-Kautsar. Intinya Al-Kautsar itu nikmat yang begitu hebat lah, yang begitu besar. Maka dengan nikmat itu diapakan gitu loh. Diapakan dengan nikmat itu? Fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah karena Allah. Maka kembali kepada kemarin sudah mungkin sudah mendengarkan ini bahwa Syekh Sinuhun Sunan Gunung Jati Cirebon itu mengartikan ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Saya titip tajuk. Tajuk itu musola, masjid. Kalau yang lebih besar. Fakir miskin itu adalah orang-orang miskin. Artinya bersolatlah kamu dan jangan lupakan harus menyantuni fakir dan miskin. Wanhar itu diartikan dengan fakir miskin. Ya, seperti itu. Jadi berhubungan baik dengan Allah dengan sholat dan berhubungan baik dengan sesama manusia dengan berkurban. Nah, kurban itu sendiri mempunyai hukum sunnah muakkadah, ya, sunnah muakkadah, sunnah yang ditegaskan gitu loh. Karena apa? Karena tidak menjadi wajib. Ya, ada 3 perkara yang wajib bagi Rasulullah, sunnah bagi umatnya. Ada 3 perkara. Yang pertama, sholat duha.
Sholat duha itu wajib bagi baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnah bagi umatnya. Sholat witir. Sholat witir itu wajib bagi baginda Nabi. Tetapi sunnah bagi umatnya. Kurban wajib bagi baginda Nabi dan sunnah bagi umatnya. Jadi hukum daripada kurban itu adalah hukum sunnah muakkadah. Nah, makanya kami menyimpulkan ini, Ustaz Faris, nah, bahwa kurban itu ada dua cara, ya, direncanakan dan tidak direncanakan atau mendadak lah, tiba-tiba gitu loh. Mana kurban yang direncanakan itu? Kurban yang direncanakan adalah kita itu misalnya, oh saya berniat nanti kurban tahun depan, sehingga dia menabung, ya, untuk membeli hewan kurban untuk tahun depan. Itu namanya direncanakan, ya, berkurbannya direncanakan itu. Nah, ada yang tidak direncanakan, tiba-tiba mendadak gitu loh. Tiba-tiba misalnya tahu-tahu gitu loh, tanggal 10 Zulhijjah dapat uang banyak gitu, sehingga mampu untuk berkurban, maka dia berkurban. Makanya sunnah berkurban itu disunahkan bagi orang yang mampu ketika tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah. Itu, ya. Jadi itu ditegaskan oleh Rasulullah, barang siapa yang pada waktu itu mampu untuk berkurban, lalu dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat, kata Nabi. Artinya sholat yang dia kerjakan sia-sia apabila tidak dibarengi dengan berkurban gitu loh. Nah, ini dari merupakan hukumnya. Jadi sunnah muakkadah. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana hewan seperti apa yang dikurbankan? Bolehkah kita berkurban dengan ayam? Walaupun memang di situ dijelaskan dalam sebuah hadis itu adalah hewan ternak. Hewan ternak itu ada unggas, ada ayam, ya, ada juga yang lainnya gitu loh. Nah, tetapi hewan yang sudah dijelaskan oleh baginda Nabi yaitu biri-biri atau domba, kambing, sapi, unta atau kerbau, ya. Jadi ada itu aja hewannya, jenis hewan yang dikurbankan. Kambing, jenis kambing lah, ada domba, ada biri-biri, ada kambing kacang gitu loh, ya. Ada sapi, unta atau kerbau, ya. Sapi atau kerbau dan unta. Nah, bagaimana terus gimana untuk domba, ya, domba atau kambing biri-biri itu yang boleh dikorbankan itu minimal umur 6 bulan. Jadi ketika ada umur domba 6 bulan itu boleh dikurbankan. Yang kedua untuk kambing kacang. Tahu kambing kacang ya? Kambing kacang itu kambing yang panjang itu loh, kambing Jawa yang kupingnya panjang itu, ya. Itu memang kelihatan kurus kering gitu. Kalau diberi-beri kan karena bulunya tebal jadi kelihatan gemuk ya, makanya 6 bulan itu sudah boleh dikurbankan. Kalau untuk kambing kacang itu minimal umurnya 1 tahun, ya, 1 tahun. Nah sementara untuk sapi itu berumur 2 tahun, ya. Jangan sampai berumur 1 tahun setengah sudah dikurban, tidak boleh. Minimal umurnya 2 tahun, ya. Yang berikutnya adalah unta. Unta itu umurnya 5 tahun. Nah, jadi itu. Jadi persyaratan daripada itu. Dan itu juga harus punya apa ya istilahnya, punya persyaratan lagi. Tidak boleh buta matanya, tidak boleh pincang kakinya, ya, tidak boleh berpenyakitan, tidak boleh kurus, ya, tidak boleh kurus. Jadi orang kambing yang buta, kambing yang kakinya pincang, kambing yang penyakitan dan yang kurus tidak boleh dikurbankan, nggak boleh, ya. Masa tega sih orang penyakitan dikurbankan, tega amat gitu loh. Ya seperti itu, ya. Lalu ada juga yang bahwa hewan yang eh, telinganya itu sobek, ya, cacat gitu loh, atau gigi depannya tonggok hilang gitu loh, gigi depannya itu tanggal, itu tidak boleh.
Ya. Tapi ada kambing yang bisu yang dikebiri itu boleh, ya boleh dikurbankan. Justru kambing yang dikebiri itu lebih bagus katanya dagingnya, lebih bagus. Jadi dan itu tidak ku daripada kambing perempuan atau laki-laki, mau jantan mau betina sama. Karena kemarin saya ditanya oleh jamaah, Ustadz boleh nggak kita berkurban dengan kambing betina? Boleh, ya boleh. Loh bukannya tidak boleh Ustadz? Boleh. Itu tidak memandang jenis kelamin, mau betina kan mau jantan kan boleh dikurbankan. Gitu. Jadi jenis hewan yang dikurbankan. Berikutnya setelah kita menjelaskan tentang hewan-hewan yang dikurbankan dan yang tidak boleh, lalu peruntukan, ya, peruntukan hewan itu. Ya. Ini sih sebenarnya ada khilafiahnya juga, ada perbedaan pendapat. Nanti terserah yang apa ya, yang diambil. Tapi yang kami lakukan seperti itu, ya. Jadi ada misalnya kambing itu untuk satu orang, ya. Tapi dia yang mengatakan bahwa kambing itu juga boleh untuk satu keluarga gitu, ya. Satu keluarga ada juga. Karena apa? Karena ternyata sunnahnya itu dibagi dua. Sunnah ainiyah dengan sunnah hifayah. Ya. Sunnah ainiyah adalah ketika satu orang mampu untuk melakukan kurban satu ekor kambing. Nah itu sunnah ainiyah. Sementara sunnah hifayah satu kambing dikurbankan untuk satu keluarga gitu loh. Nah, tapi kalau bagusnya itu, misalnya keluarganya ada 4, ya Buddha beli kambing 4 gitu loh. Bapak untuk suaminya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya gitu loh. Kalau mampu gitu loh. Tapi dia juga menyimpulkan bahwa satu kambing cukup mewakili keluarga itu. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Lalu bagaimana dengan sapi atau onta? Sapi atau onta itu ditujukan untuk 7 orang. Nah, kemarin ada yang bertanya juga, Ustaz, 7 orang itu maksudnya bagaimana gitu loh? Maksudnya bagaimana? Apakah satu sapi ditanggung 7 orang atau sapi untuk 7 orang gitu loh? Kan beda pengertiannya. Misalnya saya sanggup membeli sapi satu ekor sapi. Lalu saya niatkan untuk 7 orang ngajak. Ini loh, namanya disetorkan 7 orang. Atau satu sapi ditanggung oleh 7 orang gitu. Kita patungan. Patungan 7 orang dapat satu sapi gitu loh. Ternyata banyak juga ulama mengatakan bahwa memang ketika dalam perang Udaybiyah itu, ya, di Udaybiyah itu ada seorang sahabat yang menyaksikan bahwa saya berkurban unta untuk 7 orang. Seperti itu. Jadi unta atau sapi diperuntukkan untuk 7 orang, bisa dipatungan gitu. Nah, berikutnya adalah waktu penyembelihan, ya. Ini yang jadi kita fokus waktu penyembelihan itu kita fokus pada hari H saja, hari Nahr. Padahal masih ada hari Tasyrik. Hari Nahr itu memang hari berkurban. Itu tanggal 10 Zulhijjah. Sebenarnya masih ada 3 hari lagi. Ya, dilaksanakan setelah sholat Id, ketika khatib turun dari mimbar selesai, barulah pelaksanaan ibadah kurban. Makanya ini perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu seperti ini. Kalau Idul Fitri, sholatnya itu nanti-nanti saja. Agak siang dikit juga nggak apa-apa. Jam 8, jam 9 itu sebenarnya tidak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena Idul Fitri itu sebelum sholat kita berbuka terlebih dahulu, makan dulu gitu loh. Nah, sementara Idul Adha itu ketika akan sholat Idul Adha itu harus dipercepat. Begitu waktu duha kita laksanakan sholat Idul Adha. Karena apa? Pertama, bahwa sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha kita diharuskan berpuasa. Berpuasa terlebih dahulu. Nah, lalu ada kegiatan yang lain, yakni berkurban itu. Jadi supaya pagi-pagi itu sudah melaksanakan kurban gitu. Nah, itu perbedaan Idul Fitri dengan Idul Adha. Jadi Idul Adha itu dipercepat sholatnya. Karena apa? Karena akan melaksanakan pelaksanaan kurban. Nah, lalu sampai dengan hari Tasyrik.
sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi gini, seperti ini. Misalnya ketika asar tanggal 13 Zulhijjah, ya, tiba-tiba Masya Allah gitu loh, kita mendapatkan rezeki dari Allah. Banyak sekali. Ya. Wah, masih ada waktu kesempatan 2 jam untuk berkurban. Maka silakan berkurban. Belilah hewan kurban. Nah, disembelihnya jangan sampai waktu maghrib, jangan sampai. Jadi misalnya 5 menit lagi waktu maghrib, masih sempat sembelih ya sembelih gitu loh. Jadi yang dihitung itu adalah saat penyembelihannya, bukan saat membagikan dagingnya, bukan. Jadi yang dinilai itu adalah saat penyembelihannya. Jadi boleh waktu asar tanggal 13 Zulhijjah itu kita masih boleh menyembelih hewan kurban. Makanya di dalam sebuah hadis itu diceritakan bahwa kata Nabi, kulu at'imu wadkhiru. Kulu at'imu wadkhiru. Makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah. Itu kata Nabi. Jadi daging kurban itu kulu, makanlah ya. Wat'imu, sedekahkanlah ya. Lalu wadkhiru itu simpanlah. Makanya kalau kita ini ya, kalau kita perhatikan di Arab Saudi sana, coba bayangkan di Arab Saudi itu ada dua penyembelihan tuh di Arab Saudi itu. Penyembelihan kurban dan penyembelihan dam ya, dam atau hadyu. Nah, mohon maaf ya, ada wacana bahwa dam itu dibayarkan di Indonesia saja katanya. Waduh, mana ini ya? Padahal bukan masalah itu. Bahwa dam itu memang harus dilaksanakan di tanah haram. Jangankan keluar pulau, ya. Satu pulau saja kalau bukan tanah haram, maka tidak boleh dam itu disembelih di luar tanah haram. Karena Nabi Muhammad SAW itu menyembelih dam itu di Madinah, tapi di tanah haram gitu, ya. Makanya ada wacana dam di apa di sembelih di Indonesia. Waduh, nanti banyak disalahgunakan. Kenapa? Masyarakat Indonesia itu, ya, masyarakat Indonesia itu tradisi selamatan itu kan masih masih kental tuh, tradisi selamatan itu. Jangan-jangan nanti ketika selamatan haji, nah ada hukum bahwa dam itu boleh dipotong di Indonesia. Nah, jangan-jangan itu hewan yang dipotong itu adalah hewan dam. Seperti itu. Ya. Nah, ya, tidak boleh ya. Tetap hewan dam itu harus dipotong di tanah haram. Ya. Nah, itu nanti didistribusikan. Jadi ada hewan dam, ada hewan kurban. Didistribusikan itu ke negara-negara yang miskin di Afrika, di Palestina dan lain sebagainya. Ya, mungkin di Indonesia juga kalau mau minta itu boleh itu. Ya. Misalnya ngajukan proposal daging kurbannya dari Arab Saudi dikirim ke Indonesia yang masih miskin-miskin gitu loh. Ya, maksudnya di daerah miskin itu loh. Bisa itu. Ya, yang penting kita koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi sana. Ya. Jadi itulah kulu at'imu wakbiru. Dimakan, disedekahkan dan disimpan. Jadi makanya boleh melaksanakan penyembelihan hewan kurban saat setelah asar di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, pembagiannya boleh dilaksanakan di tanggal 15, di 14 dan lain sebagainya ya. Terus demikian Ustaz Faris, barangkali untuk lebih memperlebar suasana kita pertanyaan saja lah. Karena Baik, masalah lagi di masalah kurban ini. baik silakan jemaah yang ingin bertanya seputar kurban. Kita sudah berazam ya, berniat insya Allah di tahun ini di bulan Zulhijjah kita sudah menyiapkan kurban kita yang terbaik tentunya. Kalau tadi satu domba satu orang, kalau orang yang punya kemampuan satu sapi pun sendirian nggak apa-apa ya Sad ya. Itu Nggak memang apa-apa, justru bagus. Rasulullah bahkan beberapa ekor unta yang langsung disembelih Iya. oleh beliau, beberapa ekor kambing bahkan menurut sebuah riwayat Rasulullah bahkan menyembelih sendiri beberapa puluh ekor yang beliau kurbankan. Jadi ini sebuah jangan kemudian dipatok hanya satu ekor kambing aja padahal dia punya kemampuan untuk berkurban satu ekor sapi gitu ya karena kurban adalah yang terbaik
untuk menarik ketika kita menyembahkan persembahkan sebuah kurban terbaik kita. Abah Husairi dari Depok, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, Seri. Afwan Pak Ustadz, mau bertanya nih terkait dengan pembagian hewan kurban. Setelah dipotong itu pembagiannya ada yang bilang sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga dimakan, dan sepertiganya disedekahkan ke prioritas fakir miskin. Tapi ada juga yang terbalik. Prioritas pertama adalah warga perumahan yang boleh katakan mereka masuk kategori berpunya ya gitu. Nah setelah sekian banyak sisanya baru ke lingkungan RT sekitar perumahan terdekat itu dapatnya sedikit. Sehingga konsep sedekah itu kan diperuntukkan pada orang-orang yang tidak mampu. Nah ini gimana solusi yang terbaik yang mendekati sunnah seperti apa Pak Ustadz? Syukran. Terima kasih Pak Seri atas pertanyaannya. Ini hadis yang yang tadi disebutkan bahwa kulu wat'imu wadkhiru. Kata Nabi itu makanlah, sedekahkanlah, dan simpanlah gitu loh. Nah, ini ada pengertiannya bahwa sepertiga itu makanlah itu untuk yang berkurban. Jadi yang berkurban itu mempunyai hak. Ya, haknya itu boleh diambil juga boleh tidak. Namun juga hak ya. Itu sudah hak kepemilikan itu. Jadi yang berkurban itu mendapat hak sepertiga daripada hewan kurbannya. Yang kedua itu disedekahkan itu untuk fakir miskin. Ya, untuk fakir miskin. Yang sepertiga lagi untuk tetangga-tetangga kita gitu. Ya, tetangga-tetangga kita baik yang kaya maupun yang tidak. Nah, itu juga ada dua pengertian Pak Haji Huseri. Yang disedekahkan itu kepada tetangga itu ada yang berbentuk sudah matang jadi mengajak tetangga kita untuk makan gitu. Ada juga yang di bagian mentahnya. Jadi banyak pendapat juga. Nah, jadi intinya sepertiga untuk pengkurban, sepertiga lagi untuk fakir dan miskin, sepertiga lagi untuk yang tetangga-tetangga kita gitu. Jadi memang RT itu kebagian juga semua itu. Ya, bagian sebenarnya. Tapi prioritaskan dulu fakir miskin sebenarnya. Ya, makanya dibentuk panitia itu yang pertama adalah mendeteksi, artinya mengkompulir dulu siapa ini yang fakir miskin, catat dulu gitu. Baru nanti yang tetangga itu baru itu. Jadi seperti itu Pak Kuseri, demikian. Artinya ada konsep tetap prioritas yang kaum duafa fakir miskin kan gitu ya. Betul, betul Mesir. Nah ini kadang-kadang itu di satu tempat itu justru terbalik. Ada warga memasukkan permohonan misalnya 50 orang. Tapi karena udah prioritasnya adalah warga komplek yang kaya pun dapat gitu sehingga yang 50 dicoret jadi 25. Sehingga orang-orang yang sudah merasa wah saya alhamdulillah nih dapat nih dari sana nanti dapat 50 kantong, ternyata ya dapat 25. Jadi rame lagi Pak Ustadz. Ya. Dan itu mohon maaf ini Pak Kusari. Jadi kita kan bersedekah itu yang pertama dari keluarga terdekat dulu kan. Istri gitu loh. Nah, baru saudara-saudara kita yang kekurangan gitu loh. Baru tetangga-tetangga gitu yang baru nanti yang jauh gitu loh. Itu konsep sedekah sebenarnya seperti itu. Sama dengan berkorban juga. Jadi kumpulir dulu fakir miskin yang di sekitar kita, dikumpulir dulu, ya diprioritaskan dulu fakir miskin di sekitar kita, baru nanti tetangga kita gitu. Seperti itu. Iya. Kalau mengenai hak itu boleh diambil boleh tidak Ustaz ya? Kalau Boleh. ketika karena di Saudi itu rata-rata yang berkurban pun tidak mengambil lah, kalau saya Tidak. pernah dengar ya. Mereka Iya. udah menyedekahkan full semuanya. Full semua itu. Dan karena mungkin mereka masyarakat berada jadi tidak butuh daging kurban gitu ya. Mereka sudah punya Betul itu. harta sendiri untuk membeli untuk Ya. kebutuhan sehari-hari. Dan kalau di memang yang unik di Idul Kurban itu adalah kalau disebutkan yaumu aklin wa syurbi itu saja hari untuk makan-makan dan minum-minum ini bersenang-senang dan baik yang Ya. kaya maupun miskin pun di hari raya itu memang
disunahkan untuk sama-sama makan daging gitu ya. Jadi tidak Betul. perlu harus orang yang miskin juga. Jadi memang kata Abah Syari ada pembagian ya. Biasanya dengan Hmm. kepanitan itu akan lebih adil ya, Ustaz ya. Biasanya jangan sampai memang porsi orang komplek itu, karena fenomena gini Ustaz, banyak sekali ada beberapa daerah yang minus sangat kurang dengan hewan kurban, tapi di satu komplek itu sampai apa namanya Berlebihan. berlimpah hewan kurban gitu ya. Itulah memang ada satu wisdom ya, kebijakan mungkin dari para muhsinin yang berkurban ya. Kalau memang juga disediakan full ke tempat-tempat yang sangat minus itu malah lebih baik saja. Sebenarnya gini Ustaz, ya, dalam hal menimbang ya, menimbang daging kurban itu jangan berlebihan. Hmm. Satu porsi keluarga itu berapa dalam satu itu? Nanti Hmm. sampai berlebihan gitu. Jadi dalam membagi daging itu, jadi dalam per orangnya itu jangan berlebihan. Karena tadi Nanti bisa konsep wadhiru, di konsep tadi yang hadis Nabi SAW, kulu wa atimu wa disimpan itu. adkhiru, dan simpanlah itu berapa lama saat ada batasannya? Karena mungkin Ya, ada yang sampai karena mengumpulkan banyak hewan kurban dari berbagai tempat bisa mungkin sampai sebulan penuh bisa ini tersimpan gitu Ustaz. Ustaz, maksud disimpan di sini adalah bahwa hewan kurban itu tidak harus didistribusikan pada waktu hari itu juga gitu loh. Hmm. Maksudnya, coba di Arab Saudi itu kan dipotong dulu semua, nanti kan distribusinya itu kan setelah Idul Kurban toh, kayak itu Iya. bulan Muharram baru didistribusikan kan. Seperti Hmm. itu konsepnya. Jadi tidak Hmm. mesti tanggal 10 sampai tanggal 13 harus dibagikan, tidak. Hmm. Jadi dipak dulu, disimpan dulu, baru ada waktu di kurban gitu. Seperti konsepnya sebenarnya. Ustaz, Hmm. demikian. Jadi kalau kewajaran itu menyimpan itu standar aja, tidak ada aturannya saja. Tidak Karena ada, mungkin tidak ada. ada orang Tidak yang bisa mengumpulkan banyak hewan kurban dari berbagai tempat gitu sampai mungkin bisa tahan karena mungkin sekarang ada kulkas ya. Kalau dulu pas zaman Rasulullah kan di Iya, dendeng ya, di dipanaskan dinding-dinding. gitu ya, biar awet dagingnya gitu. Kalau sekarang udah di kulkas, di freezer, bisa awet sampai beberapa bulan gitu ya, bisa Iya. setahun malah mungkin. Jadi itu apa panduannya? Ustaz? Mungkin apakah kita boleh istilahnya yang memang rezekinya banyak sekali kiriman hewan kurban, apakah tidak ada larangan Ustaz ya? Ini ini disampaikan nih bahwa hikmah kurban itu sesungguhnya kata Nabi itu hari-hari itu hari nahar, hari tasrik itu adalah hari raya itu adalah untuk apa? Untuk hari-hari untuk makan, untuk minum dan berzikir. Kata Nabi seperti itu. Jadi untuk makan, untuk minum dan berzikir. Berzikirnya dengan sholat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan lain sebagainya. Nah, nah sekarang ya, masih ada waktu saya sampaikan tentang bagaimana dengan arisan tadi ya Ustaz ya, Iya. arisan kurban. Kalau saya dalam buku fikih kurban dalam lembaga Basul Masail ini pengurus Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, bahwa kita menyimpulkan bahwa ditanya dulu hukum arisan itu haram atau halal, boleh gitu. Kalau yang menghukumi bahwa arisan itu haram, maka kan ada yang menghukumi bahwa arisan itu haram gitu. Ada kan? Hmm. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa arisan itu haram. Maka arisan kurban itu menjadi haram juga. Menjadi haram. Tetapi kalau ada yang mengikuti bahwa arisan itu adalah sesuatu yang dibolehkan, maka arisan kurban juga itu boleh dilaksanakan. Jadi dilihat dari asal muasal daripada hukum arisan dulu. Seperti itu. Hmm. Asalkan jangan apa intinya, jangan enak sendiri. Ketika sudah dapat kocokan nanti dia tidak mau nyetor gitu. Kan ada juga seperti dia. Ya, Iya, iya. udah dapat nih kocokannya nih. Berikutnya tidak mau setor. Jangan, Iya. nggak boleh ya. Jadi memang arisan itu ada juga konsepnya adalah saling tolong menolong sehingga diperbolehkan gitu. Ya, tolong menolong. Konsep Ada juga yang ta'awun tidak tadi mau. ya. Ah, Hmm. ya tergantung siapa nih mau menganut yang mana nih. Yang dibolehkan arisan itu atau yang tidak dibolehkan. Kalau Hmm. dibolehkan ya silakan dibolehkan untuk arisan kurban. Artinya Begitu juga dengan berkorban dengan hutang pun dibolehkan Ustaz, karena konsep arisan sebenarnya walaupun ta'awun ya, kan ah, harta kita hanya sebagian dan itu sebenarnya kan
sebagian juga dari harta yang Ya. di-sharingkan. Artinya memang konsepnya sebenarnya berhutang saja. Kalau konsep berhutang seperti itu tidak boleh untuk berkurban. Hmm, Kita berkorban dengan hutang itu tidak boleh. Karena apa? Karena kan konsepnya kamu punya nikmat yang banyak gitu loh. Ketika itu tuh loh, kamu tidak usah memaksa-maksakan ketika kamu tidak punya apa-apa waktu itu, tidak sanggup untuk kurban, jangan dipaksakan gitu. Nah, kalau menghutang itu kan dipaksakan. Nah, hmm. kalau konsep arisan itu adalah konsep hutang, ya maka ya arisannya itu tidak boleh gitu hukumnya, ya. Jadi artinya untuk dikurbannya tidak boleh. Tetapi kalau konsep arisannya itu tidak hutang, maka ya tidak jadi mengapa gitu loh. Jadi ini tergantung konsepnya mau pakai yang mana gitu, terserah. Karena orang banyak menafsirkan sekarang itu. Ya, Hmm. seperti itu, Ustaz. Nah, Baik, silakan jamaah masih ada yang ingin bertanya seputar kurban dan hikmahnya maupun apa namanya tadi tata cara fikihnya ya, karena memang kita harus tetap di-refresh kembali bagaimana fikih dari kurban ini. Dan tadi sebuah hadis Nabi yang mengingatkan ketika ada seorang yang punya kelimpahan harta kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekat ke musolaku gitu ya. Artinya memang Solana, betapa tempat sholatku. besar sekali ya apa namanya dorongan apa eh, motivasi dari Rasulullah SAW untuk betapa pentingnya ibadah kurban ini ya sampai mengatakan janganlah engkau kalian mendekati tempat sholatku. Nah, tapi memang para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa memang bukan wajib saja. Tidak berarti Ya, hadis ini menyatakan bahwa kurban itu sebuah kewajiban karena memang jelas dalam banyak sekali ulama akhirnya jumhur ulama menyepakati bahkan yang orang yang masih punya uang tidak pernah tidak berkurban pun tidak kemudian dinyatakan berdosa tapi eh, kehilangan padilahnya saja ya. karena keutamaan. Kurang sempurna ibadahnya. Iya. Tapi Artinya kan ibadah sholatnya kurang sempurna kalau tidak dibarengi dengan ibadah sosialnya gitu loh. Seperti hmm, itu aja. jadi Jadi kehilangan ada keutamanya kurang. aja saja. Ya, hilang utamanya. Jadi kalau tidak kemudian apakah berdosa orang yang kaya tapi tidak berkurban? Memang tidak ada yang menyatakan berdosa, tapi tadi hadis tadi hanya menyatakan tentang betapa pentingnya ibadah kurban dan sampai-sampai Rasulullah menyatakan janganlah kalian mendekati eh, apa namanya tempat sholatku, tapi tentu Allah akan maha tahu jadi akan melihat bagaimana amal-amal hati kita gitu ya. Ketika sik terkikir itu ada dalam diri kita, tentu Allah yang kemudian memberikan apa namanya satu iya balasan ya, satu balasan atau satu peringatan bagi orang yang kikir dengan hartanya. Mungkin dia tidak kurban, tapi ketika dia banyak bersedekah di tempat lain juga dibolehkan. Artinya memang Allah yang maha tahu gitu. Kita tidak kemudian menjudge, menilai dengan gampang orang yang tidak berkurban kemudian dianggap orang yang kikir gitu ya. Itu adalah amalan hati masing-masing saja. Betul, betul. Sebagai Baik. penutup ini, Ustaz Olis, Hmm. sebagai penutup bahwa kami sarankan untuk bagi pengkurban yang dititipkan di panitia, ya. Jadi mohon kesadarannya, ya. Ketika diminta, saya bukan promosi loh, nanti dikit promosi lagi. Ketika diminta untuk biaya pemeliharaan, biaya pemotongan, itu jangan ngedumel. Karena ada kadang-kadang udahlah saya memberi kambing kenapa saya harus diminta lagi katanya untuk pemeliharaan dan itu penyembelihan. Lah, kok begitu? Nggak mikir, mau bukan nggak mikir, mohon maaf salah. Beliau tidak tahu bahwa yang utama itu beli sendiri, memelihara sendiri, potong sendiri, bagi sendiri. Itu yang utama gitu loh. Ya. Ya silakan Kemudian lakukan sendirian gitu ya. iya, itu yang paling utama. Tapi karena kita dititipkan ke panitia, maka ketika ada penarikan untuk pemeliharaan dan pemotongan itu ya jangan inilah, silakan kasih seikhlasnya, jangan seikhlas lah, sesuai dengan ketentuan ya. Karena apa sekarang itu kan apa banyak juga memakai jasa jagal gitu loh supaya cepat Hmm. gitu ya. Dan juga kan kita butuh plastik, butuh alat-alat potong gitu kan juga itu. Jadi jangan jangan itulah, jangan menggendumel kalau dimintain untuk Hmm. biaya seperti itu. Berikutnya adalah
bagi yang berkesempatan ya tolong disaksikan ya, disaksikan penyembelihan. Kalau bisa kepada panitia biar saya sembelih sendiri gitu. Kalau mampu gitu loh. Ya, kalau mampu saya sembelih sendiri dan dikuliti bareng-bareng gitu loh. Yang penting Lebih saya afdal tadi. sembelih sendiri gitu loh. Kalau bisa gitu loh kan, kalau bisa menyembelihnya. Tapi kalau tidak bisa, percayakan kepada panitia, tolong disaksikan ya. Karena Rasulullah memerintahkan kepada Siti Fatimah, wahai Siti Fatimah, berdirilah lalu saksikanlah kurbanmu. Itu kata Rasulullah kepada Siti Fatimah. Jadi berdirilah dan saksikanlah kurbanmu. Ya, jadi disaksikan. Lalu menyuruh untuk membaca apa? Untuk membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bilika untuk ana minal muslimin. Jadi dalam iftitah itu dijelaskan inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan sebagainya. Jadi ketika berdiri menyaksikan membaca itu dalam hatinya. Inna sholati ya Allah, sesungguhnya sholatku dan lain sebagainya hanya untukmu. Ya, baru menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Demikian Ustaz Khalis, mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya insya Allah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berkurban. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan bagi para prajurit yang mungkin ingin berkurban, ada tempatnya saja yang berkoordinasi dengan bagian khusus di Kop Marinir saja. Sudah ada. Sudah Nanti ada. kalau di Marinir itu akan difokuskan ke Masjid Janatin yang di Cilandak. Oke, baik. Jadi Masjid Janatin Cilandak itu akan difokuskan di situ. Nanti akan didistribusikan insya Allah kepada yang berhak untuk menerima daging kurban tersebut. Demikian. Baik, alhamdulillah jazakallah khairan Kiai Jayadi yang sudah menemani kita sejam untuk sama-sama kembali mengenal tentang hikmah dari ibadah kurban dan sebuah motivasi besar dari beliau tadi yang sudah disampaikan betapa pentingnya kita berkurban dengan yang terbaik ya sebagaimana Habil sehingga Allah menerima kurban kita. Jangan sampai asal kurban, yang penting kurban ya, tapi jangan sampai ada perasaan seperti tapi ini kurban yang terbaik kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk berkurban dan jadikanlah ini adalah sebuah persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kurban adalah ibadah yang tidak hanya punya dimensi vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ibadah yang punya nilai-nilai sosial tinggi karena pada hari itu kita akan sama-sama mengajak orang yang tidak makan jarang makan daging kemudian bisa makan daging dengan penuh kenikmatan karena sedekah dari kita semua. Baik, jemaah kembali kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.